Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Untuk hari Selasa lalu kita sudah membahas tentang yang namanya konsep operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang penggunaan sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Jadi di sini ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu pertukaran. Nah, di sini ada rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya di sini ada 17 ditambah 23 sama dengan 23 ditambah 17. Nah, hasilnya tetap sama. Ini hanya pertukaran ya. Hasilnya 40. Nah, untuk yang kedua kita ke sifat asosiatif, pengelompokan. Di sifat asosiatif ini rumusnya A ditambah B tambah C sama dengan bisa pengelompokannya bisa ditukar ya. A ditambah B ditambah C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, untuk contoh yang pertama kita ke penjumlahan ya. 25 ditambah di sini pengelompokannya 77 ditambah 101 sama dengan bisa dikelompokkan menjadi 25 ditambah 77 ditambah 101. Nah, hasilnya akan tetap sama. 77 ditambah 101 itu 178 dan 25 ditambah 77 102. Nah, 102 ditambah 101 hasilnya 203, 25 ditambah 178 hasilnya pun 203, tetap sama. Untuk yang selanjutnya kita ke contoh yang perkaliannya ya. Di contoh yang perkaliannya ini ada 104 dikali 9 dikali 14 sama dengan bisa kita tukarkan ya sesuai dengan rumus ini. 104 dikali 9 dikali 14, kemudian 104, 9 dikali 14 itu 126 yang menghasilkan 13.104. Nah, untuk pengelompokannya bisa ditukar. 104 dikali 9 936 dikali 14 itu hasilnya pun sama 13.104. Nah, untuk sifat yang ketiga itu ada sifat distributif penyebaran. Nah, di sifat distributif ini bisa ke rumusnya seperti ini ya. A dikali B tambah C. Bisa juga penyebarannya menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 26 dikali 19 tambah 5. Penyebarannya 26 dikali 19 ditambah 26 dikali 5. 26 dikali 19 ditambah 5 hasilnya 24. 26 dikali 24 hasilnya adalah 624. Nah, untuk penyebaran yang sifat distributif ini 26 dikali 19 hasilnya 494. 26 dikali 5 hasilnya 130 dan 494 ditambah 130 hasilnya pun 624. Nah, untuk contoh yang kedua dari sifat distributif ini 31 dikali 16 dikurang 7 sama dengan sifat distributifnya 31 dikali 16 dikurang 31 dikali 7. Nah, 31 yang ini ya. 31 diturunin, 16 dikurang 7 9. Kemudian menghasil 31 dikali 9 hasilnya 279 dan 31 dikali 16 hasilnya 496. 31 dikali 7 hasilnya 217. 496 dikurang 217 menghasilkan 279. Ini adalah sifat-sifat operasi bilangan dalam hitung campuran. Untuk selanjutnya kita ke contoh ya, contoh
di halaman 39. Nah, contohnya yang pertama itu ada 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurang 17. B dan C. Kita ke penyelesaian yang pertama. Di contoh yang A, 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurang 17, sifat penjumlahan ini adalah sifat komutatif, ya. Di sifat komutatif ini kita tukarkan posisi 35 dari 2, ya. 198 ditambah 2 jadi ditukarkan, ditambah 35 dikurang 17 ditukarkan dulu. Setelah itu 198 ditambah 2 itu menghasilkan 200, karena lebih mudah 198 ditambah 2 daripada 198 ditambah 35. Jadi yang termudah dulu bisa ditukarkan jadi 200, kemudian 35 dikurang 17. Setelah itu 200 ditambah 35 jadi lebih mudah 235 hasilnya, dan dikurang 17 menghasilkan 218. Itu adalah contoh yang A. Untuk selanjutnya kita ke contoh yang B. Contoh yang B 5920 dikurang 49 dikali 4 dikali 25. Nah, di sini ada penyelesaiannya. 5920 dikurang 49 dikali 4 dikali 25 bisa menggunakan sifat asosiatif, ya, dengan penggunaan sifat asosiatif. Nah, di sini kita kelompokkan terlebih dahulu, ya. 5920 dikurang 49 dikali 4 kali 25. Kenapa bisa dikelompokkan seperti ini? Karena 4 dikali 25 itu lebih mudah dikerjakannya. Nah, jadi 5920 4 dikali 5 itu 100 hasilnya, jadi 5920 dikurang 49 dikali 100. Nah, kemarin kan kita sudah tentang hitungan campuran tuh. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu yang perkalian terlebih dahulu, ya, untuk penjumlahan dan pengurangan setelahnya. Jadi kita kalikan dulu 49 dikali 100 itu hasilnya 4900. Kemudian 5920 dikurang 4900 hasilnya adalah 1020. Untuk selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. 84 dikali 56 dikurang 56 dikali 34. Nah, di sini menggunakan sifat komutatif, ya. Di sini menggunakan sifat komutatif. Jadi, di sini kan angkanya sama, 56. Jadi kita ubah dulu. 56 dikali 84 dikurang 56 dikali 38. Kemudian diubah dulu. Bisa diubah menjadi 56-nya karena angkanya sama, jadi bisa diubah seperti ini. Ini seperti contoh yang tadi di sifat komutatif. Nah, ini kan sifat komutatifnya nih, 56 dikali 84 dikurang 56 dikali 34. Nah, kemudian diubah menjadi sifat distributif 56 karena angkanya sama, ya. Seperti contoh yang tadi udah Ibu jelaskan di sifat distributif. 56 dikali 54 dikurang 34. Hasilnya 84 dikurang 34 itu 50. Jadi 56 dikali 50 hasilnya adalah 2800.
ya. Kita bisa lihat, jadi setelah diubah menjadi komutatif, kemudian diubah menjadi distributif. Lihat, karena angkanya sama kan, 26. Jadi tadi menggunakan yang contoh nomor 3 itu adalah sifat dari distributif. Kita ke taksiran hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Jadi untuk di taksiran hasil operasi hitung bilangan cacah ini, aturannya jika angka sebelumnya kurang dari 5 ke bawah ya, 5 ke bawah, maka angka yang dibulatkan tetap. Nah, jika angka sebelumnya 5 ke atas, maka angka yang dibulatkannya ditambah 1. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Ini akan dibulatkan atau nambah 1. Kalau dari 1, 2, 3, 4 di bawah 5 ke bawah, maka angkanya dibulatkan tetap. Nah, ini ada contoh 2.5 untuk taksiran yang pertama. Contohnya taksiran hasil dari 253 ditambah 409 dikurang 134. Jadi kamu harus perhatikan soalnya taksirannya ke yang mana. Kalau yang di contoh yang A ini taksirannya ke puluhan terdekat. Kalau yang B taksiran dari hasil 389 dikali 82 ditambah 1142 ke ratusan terdekat. Jadi yang berubah itu ratusan. Kalau ini yang berubah puluhan. Nah, untuk yang ketiga contohnya taksirlah hasil dari 3.450 ditambah 11.270 dikurang 860 ke ribuan terdekat. Nah ini adalah penyelesaiannya. Kita ke yang A ya, penyelesaian yang A. Penyelesaian yang A itu kamu bisa lihat di halaman 40 dan 41 di buku kalian ya. Yang A 253 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 250. Jadi angka sebelumnya berapa? Di bawah atau di atas 5? Di bawah 5, maka nilainya tetap, puluhannya akan tetap. Ini puluhannya akan tetap, jadi 253 puluhan terdekatnya menjadi 250. Nah, 409 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 410. Kenapa bisa begitu? Karena angka 9 ini di bawah 5 atau di atas 5. Jadi kalian harus ingat aturan itunya. 9 itu di atas 5. Jadi puluhannya nambah 1. 410. 134 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 4 itu di bawah 5. Jadi hasilnya dibulatkan taksirannya yaitu 130. Angka puluhannya tetap. Jadi taksiran dari 253 ditambah 409 dikurang 134 ke puluhan terdekat adalah nih 253 itu karena tiganya di bawah 5 jadi puluhannya tetap 250. 409 karena 9-nya di atas 5 jadi ditaksirnya 410 jadinya.
Kemudian 134 karena 4-nya di bawah 5, jadi hasilnya taksirannya tetap, angka puluhannya tetap yaitu 130. Jadi 250 ditambah 410 dikurang 130 hasilnya adalah 530. Ini yang ditaksir adalah puluhan. Kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini tadi soalnya adalah taksirlah hasil dari 389 dikali 82 ditambah 1142 ke ratusan terdekat ya. Ke ratusan terdekat. Ya, contoh yang kedua ini ke ratusan. Berarti yang berubah itu adalah ratusan. Penyelesaiannya 389 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Angka sebelumnya, kalau tadi puluhan, jadi angka sebelumnya yang ini. Kalau sekarang ratusan, jadi yang berubah itu ratusan ya. Yang ini ratusan. Kalau ini puluhan, ini ratusan. Jadi 389 angka 8-nya ini di bawah 5 atau di atas 5. Angka 8 ini angka 8-nya di atas 5. Jadi nilainya nambah 1 nih 3-nya. Dibulatkan menjadi 400. 82 karena ini di 82 ini kita contoh soalnya yaitu berubah ke ratusan, jadi 82 ini angka 8 ini di atas 2 atau di atas 5 atau di bawah 5. Angka 8 ini di atas 5, jadi dibulatkan menjadi 100. Taksir ya. Kemudian 1142 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi yang ininya ya, yang 100, yang ratusannya. Angka 4 ini di bawah 5, jadi nilainya tetap, jadi 1100. Jadi 389 karena angka sebelumnya ini berubah angka sebelumnya di atas 5, jadi ditaksir 400. Kemudian dikali 82, angka 8 ini di atas 5, jadi ditaksirnya 100. Nambah 1 jadi 100. Kemudian 1142 hasil taksirannya 1100 ya. Ini ya, taksiran terdekat ke ratusan ya. Kemudian tinggal dijumlah 400 dikali 100 itu hasilnya 40.000 dan ditambah 110. Hasilnya adalah 41.100. Kita ke contoh yang nomor 3. Taksirlah dari hasil dari 3.450 ditambah 11.270 dikurang 860 ke ribuan. Ingat ya, angka ribuan. Di angka ribuan ini kita menyelesaikannya 3.450 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3.000. Jadi ini kan 3.000. Angka sebelumnya di bawah, yang 4 ini di bawah 5. Jadi dia nilainya tetap ribuannya. Dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3.000. Kemudian 11.270. 11.000 angka sebelumnya di bawah 5. Jadi nilainya tetap ya. Jadi angkanya tetap yaitu 11.000 ditaksirnya.
Kemudian 860 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 800. Angka 8 ini di bawah di atas angka 5, jadi ditaksir menjadi ke ribuan yang terdekat yaitu 1000. Jadi 3450 ditambah 11.270 dikurang 860 ke ribuan terdekat adalah 3450 menjadi 3000, 11.270 menjadi 11.000, dan 860 menjadi 1000. 3000 ditambah 11.000 dikurang 1000 hasilnya adalah 13.000. Ya, baik soleh-solehah. Itu hasil penjelasan tentang materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat untuk belajar matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.